betul ya, nggak jauh dari si Borong-Borong ya. Dulu saya juga tahu itu, kalau nggak salah dulu terminalnya juga ada, lalu kami masuk ke kampung itu di Lintong Nihut. Nah, Tuhan memberkati ya. Itu sedikit aja, jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu Saudari. Jadi nanti kita malah ngomongin latar belakang keluarga saya dan lain sebagainya. Ya itu sedikit Bapak Ibu Saudari, supaya saudara kita itu semakin kenal. Saya spill sedikit-sedikit supaya saudara tak kenal maka tak sayang. Saya ini membawa nama pelayanan Pastor Deso. Karena pastor itu setahu saya gembala ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian Deso itu artinya sederhana. Jadi makna daripada Pastor Deso itu tidak terhisap dari aliran satu aliran gereja Bapak Ibu Saudari, entah itu Katolik atau Protestan. Tetapi pastor itu yang saya tahu adalah gembala, yang artinya sederhana. Itu saja Bapak Ibu Saudari pengertiannya. Jadi tidak ada arti yang lain-lain. Ya kita hanya rindu membawa nama Yesus Kristus lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Ada di TikTok, ada juga di YouTube. Bapak Ibu Saudari ya, di aplikasi merah ada. Di mana lagi ya? Di IG juga ada, di FB juga ada. Tetapi kalau untuk live hanya ada di sini ya. Dan untuk seri-seri pengajaran itu hanya ada di aplikasi si merah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari rindu belajar pengajaran-pengajaran khotbah, seri-seri pengajaran khotbah dari channel Pastor Deso, itu ada di aplikasi merah. Itu hanya untuk khotbah. Tapi kalau live cuman ada di dua aplikasi ini ya, si hitam dan si merah. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu Saudari rindu, saudara bisa punya IG, punya FB dan lain sebagainya. Itu juga ada, kadang juga saya sampaikan video-video 1 menit di sana, 1-2 menit untuk memberkati orang-orang yang ada di aplikasi itu ya Bapak Ibu Saudari. Kan kita juga tidak tahu, mana tahu mereka terberkati lewat setiap apa yang disampaikan lewat khotbah 1-2 menit. Di Twitter juga ada Bapak Ibu Saudari, di X ya. Jadi saudara, terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Izinkanlah saya membagikan firman Tuhan di hari Selasa 23 Juni 2026. Tidak terasa ya, sudah mau hampir akhir bulan kembali. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi shalom ya buat Bapak Ibu Saudari yang telah hadir pagi hari ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabat di channel Pastor Deso, zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudari, kita semua pasti sangat akrab dengan yang namanya belanja online. Siapa yang tidak tahu belanja online Bapak Ibu Saudari? Kalau beberapa belas tahun yang lalu mungkin belanja online itu terdengar samar-samar, kita tidak mengerti apa sih itu belanja online dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini saudara, kita semua pasti sangat akrab dengan yang namanya belanja online ya. Dan salah satu ketakutan terbesar kita saat kita sedang belanja online Bapak Ibu Saudari adalah tertipu barang KW, tertipu barang palsu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat gambarnya besar, pas kita mau beli ternyata saudara, wadahnya kecil, datangnya kecil ke rumah kita, harganya padahal mahal. Atau Bapak Ibu Saudari masih puji Tuhan kalau itu barangnya asli. Tapi kalau kita beli ternyata barangnya KW, barangnya palsu, itulah ketakutan terbesar kita saat kita belanja online. Kita tertipu dengan barang KW atau barang palsu. Saudara, penjualnya memasang foto yang sangat indah, bikin video yang sangat bagus, ya ulasannya terlihat baik, ya pakai buzzer biasanya Bapak Ibu Saudari ya, supaya toko-tokonya ada bintang 5 dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian harganya itu dimurahkan, lebih murah sedikit Bapak Ibu Saudari. Tetapi begitu barangnya sampai di rumah dan kita buka di dalam setiap kehidupan kita semua, ternyata palsu. Kata Bu Urianingsih ya Bapak Ibu Saudari, ternyata barangnya nggak sesuai. Aduh, kita udah ngeluarin duit ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ternyata barang itu palsu. Ya nanti kalau kita mau balikan, ada aja Bapak Ibu Saudari nggak mau dibalikan, bikin video dan lain sebagainya. Ya itu pasti Bapak Ibu Saudari membuat atau membuang-buang waktu kita untuk membeli barang itu. Rasanya kecewa, mungkin rasanya kesal, atau kita merasa tertipu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya istri saya pernah tuh membeli tikar. Ya dilihat bagus, ternyata tikar yang datang tipis Bapak Ibu Saudari. Ya tipis lagi. Tikar yang datang ke rumah kita ternyata tipis. Ya kelihatannya bagus, tetapi ternyata tidak bagus Bapak Ibu Saudari. Tetapi tahukah kita, saudara, ada hal yang jauh lebih berharga dalam setiap kehidupan kita semua.
Ada hal yang jauh lebih berharga yang paling penting daripada sekedar apa yang saya sampaikan. Saudara, ada hal justru yang lebih berbahaya daripada apa yang tadi saya sampaikan itu. Daripada saudara sekedar tertipu barang KW di aplikasi belanja itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yaitu ketika saudara dan saya tertipu sama Injil KW. Ya, atau kalau di Alkitab itu namanya Injil palsu, ada juga Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudara membungkus nama Yesus itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka juga membawa nama Yesus tetapi isinya itu bukan Yesus. Nah itu Bapak Ibu Saudara ya. Ada juga saudara kita yang bisa tertipu dengan Injil KW, Injil palsu ya. Kalau itu beda server kita bisa kenali ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Ingat baik-baik, kalau itu beda server ya, keyakinan itu kita bisa kenali Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau sama-sama satu server, Bapak Ibu Saudara sama-sama ngomongin Yesus, sama-sama ngomongin Tuhan Yesus, tetapi ternyata isinya bukan memuliakan nama Yesus Kristus, nah itu yang perlu saudara telaah, belajar sungguh-sungguh dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat mengenali itu ya. Saudara, hari ini lewat layar handphone kita, lewat TikTok, lewat YouTube Bapak Ibu Saudari atau IG, ada ribuan pengajaran keagamaan yang berseliweran Bapak Ibu Saudari ya, berseliweran di handphone saudara. Semuanya dikemas dengan sangat menarik, videonya keren Bapak Ibu Saudari. Kalau sekarang kan ada lagi, misalkan saya khotbah begini 1 menit, nanti ada lagi Bapak Ibu Saudari gambar atau video tentang cerita Tuhan Yesus gitu ya, diselipkan beberapa detik, pokoknya videonya bagus ya Bapak Ibu Saudari. Semuanya dikemas dengan sangat menarik. Belum lagi musiknya yang menyentuh Bapak Ibu Saudari, belum lagi pembicaranya yang karismatik ya, pembicaranya ganteng, apalagi kalau ganteng Bapak Ibu Saudari, atau lucu mungkin pembicaranya ya. Terus kemudian kata-katanya sangat memotivasi dalam setiap hidupannya. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak jeli dalam setiap kehidupan kita semua, pengajaran-pengajaran itu perlahan-lahan menggeser salib Kristus. Hati-hati, kalau pengajaran-pengajaran itu mulai perlahan-lahan menggeser salib Kristus, yang diberitakan bukan tentang salibnya, yang diberitakan adalah tentang Dia dan pengalaman-pengalamannya saja. Saudara, ada yang mengajarkan bahwa mengikut Yesus itu pasti kaya, tidak boleh sakit. Saya pernah mendengar satu pendeta, wah kalau saya berdoa Tuhan pasti jawab. Kalau saya minta sekian juta Tuhan pasti sediakan. Kalau saya minta apapun pasti Dia sediakan. Gak mungkin Dia gak sediakan. Hebat kali saya pikir Bapak Ibu Saudari. Seperti Tuhan itu bagi dia seperti Doraemon Bapak Ibu Saudari. Ketika dia berdoa langsung dikasih dalam setiap kehidupannya. Merengek-rengek sedikit ya kayak Nobita kan, langsung dikasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ada yang mengajarkan demikian. Mengikut Yesus itu pasti kaya, tidak boleh sakit. Ada juga yang mengajarkan bahwa Tuhan itu seperti mesin ATM yang bisa saudara atur dengan uang persembahan-persembahan saudara. Makanya ada pengajaran tentang persepuluhan yang di luar batas Bapak Ibu Saudari. Semuanya diingetin tentang persepuluhan. Apa-apa hari Minggu ke gereja ngomongnya persepuluhan. Minggu depan ngomongin lagi tentang persepuluhan. Seolah-olah Bapak Ibu Saudari, kalau kalian tidak memberikan persepuluhan, maka mesin ATM surga itu Bapak Ibu Saudari tidak akan mengalir dalam setiap kehidupan kalian semua. Belum lagi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada pendeta mungkin juga yang turun naik surga atau mungkin dibawa ke neraka Bapak Ibu Saudari. Ada juga ya Bapak Ibu Saudari, itu menjadi pengalaman pribadi orang tersebut ya dalam setiap kehidupannya. Saya tidak masuk kepada cerita daripada orang tersebut dibawa. Yang saya tahu yang turun naik surga adalah Tuhan Yesus. Malaikat Bapak Ibu Saudari, malaikat yang melayani Tuhan Yesus. Yang saya tahu di Alkitab seperti itu. Ya, tetapi kalau orang tersebut punya pengalaman subjektif, ya silakan saja. Tetapi bukan itu yang menjadi panduan kita untuk mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudari, yang menjadi panduan saudara adalah yang ada tertulis di dalam Alkitab. Ya, bahkan Tuhan Yesus aja tidak dibawa Bapak Ibu Saudari ke neraka. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk melihat-lihat itu semua. Ya, bahkan kita ini kayaknya lebih paten Bapak Ibu Saudari kehidupan kita dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri.
Saudara-saudari yang terkasih, jika saudara tidak jeli pengajaran-pengajaran ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dalam setiap kehidupan kita semua. Firman Tuhan melalui Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9 itu memberikan alarm peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Mengapa Bapak Ibu Saudari, nanti kita belajar mengapa Rasul Paulus sampai menggunakan kata anatema, terkutuklah ya. Saudara, karena Paulus tahu bahwa barang palsu itu hanya merugikan jiwamu. Barang palsu itu hanya merugikan kehidupanmu. Saudara, Injil palsu itu akan merugikan kekekalan bagi setiap jiwa saudara dan saya. Maka kita harus menguji Bapak Ibu Saudari setiap kerohanian kita hari ini, termasuk di channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, saudara harus menguji kalau memang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudari itu sesuai dengan Alkitab. Ya, yang tentunya saya rindu semua ya, apa yang saya sampaikan, kita selalu belajar di dalam apa yang Alkitab sampaikan, bukan apa yang kepengen saya sampaikan, tetapi apa yang Alkitab sampaikan. Maka saudara dapat menguji pengajaran-pengajaran itu, termasuk saya atau siapapun orang. Nah, kalau saudara mau belajar pengajaran-pengajaran mengenai yang sesuai dengan Alkitab Bapak Ibu Saudari atau sesuai Alkitabiah, saudara bisa masuk pembelajaran di channel Pastor Deso ya. Pengajaran yang saya sampaikan setiap harinya di channel ini. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9 ya, dia mengatakan anatema. Ada peringatan keras dari Rasul Paulus terhadap siapapun yang mengajarkan Injil palsu. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu Injil yang benar, yaitu Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, keselamatan murni melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Siapapun termasuk malaikat yang mengajarkan Injil berbeda itu akan terkutuk. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita baca Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita buka dulu di dalam Galatia pasal pertama ayat 8 sampai 9. Ya, Galatia pasal pertama ayat 8 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita semua. Galatia pasal pertama ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, anatema. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita diingatkan hanya ada satu Injil, dan Injil itu harus berdiri teguh di atas kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan kalau saudara sedang berjalan di padang gurun yang sangat gersang, ya, saudara sedang kehausan. Lalu kemudian ada seseorang datang memberi kalian sebuah botol berisi air yang jernih dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu tepat sebelum kalian mau meminum, ya Bapak Ibu Saudari seperti ini nih, anggap aja seperti ini. Sebelum saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara sebelum meminumnya, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, Bapak Ibu Saudari, jangan minum air itu, jangan minum. Memang air itu jernih, tetapi di dalamnya ada satu tetes racun sianida yang mematikan. Ya, saya baru dengar racun sianida itu dari ada waktu itu kisah di Indonesia, Bapak Ibu Saudari, ada yang meninggal karena racun sianida itu. Ya, kemudian ada orang yang berteriak seperti itu. Walaupun airnya jernih, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada satu tetes racun sianida yang mematikan. Saudara, pertanyaannya, apakah kalian akan tetap meminumnya? Apakah kalian akan tetap meminum air tersebut? Hanya karena air itu terlihat 99% murni. Yang mau meminum, saudara bisa tulis, saya tetap meminum, Pastor. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau kita yang punya logika yang sehat, tentu Bapak Ibu Saudari, walaupun 99% itu kelihatan murni, ya saudara, ada 1%, satu tetes, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu racun sianida yang mematikan. Tentu kita tidak akan meminumnya. Amin. Tentu saudara tidak akan meminumnya dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, racun yang sedikit tetaplah mematikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin.
Walaupun racun itu sedikit, tetaplah racun, ya namanya racun yang mematikan. Saudara, di dalam dunia rohani, hal yang sama juga terjadi. Banyak pengajaran hari ini terlihat benar, terlihat saleh, menggunakan nama Yesus, mengutip ayat Alkitab, tetapi sebenarnya telah disusupi oleh racun legalisme atau pemikiran-pemikiran manusia. Makanya kalau kita belajar saudari teologi ya, itu kalau kita menafsirkan Alkitab, ada yang menafsirkan secara eksegesis. Kita mengeluarkan isi teks, apa makna teks tersebut, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Kira-kira apa makna dari teks tersebut? Itu namanya eisegesis. Itu namanya eksegesis maksud saya. Tetapi ada juga yang eisegesis, saudara, kita bukan mengeluarkan makna teksnya, tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita cari-cari pembenarannya lewat ayat Alkitab. Beda ya Bapak Ibu Saudari. Contohnya apa? Contohnya saudara mau nikah 2 kali, saudara mau nikah 3 kali, Bapak Ibu Saudari. Ini contoh saja ya. Lalu kemudian saudara, boleh nggak ya nikah 2 kali? Boleh nggak ya nikah 3 kali? Lalu kemudian saudara cari ayat-ayat yang mendukungnya. Oh, ada nih Raja Daud, ada nih Salomo, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara menjadikan itu pembenaran dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian saudara datang kepada istrimu, "Mah, Papa boleh nih menikah lagi nih, dasarnya ada ayat Alkitab." Ya Bapak Ibu Saudari. Nah itu namanya eisegesis. Saudara, apa yang ada di dalam pikiranmu, lalu kemudian saudara cari-cari ayat dalam setiap hidup saudara dan saya. Tapi kalau eksegesis, Bapak Ibu Saudari, apa yang menjadi makna teks itu, apa yang menjadi maksud daripada si penulis itu, saudara benar-benar kita keluarkan apa sih maksudnya si Paulus itu nulis seperti itu. Apa yang terjadi konteksnya di latar belakang kisah itu, ya, apa yang terjadi, lalu kemudian kita mengambil makna itu Bapak Ibu. Oh ini loh, maksud si penulisnya seperti ini. Lalu kemudian barulah kita tarik kebenarannya bagi zaman kita, yaitu namanya eksegesis. Saudara, sekali lagi di dalam dunia rohani, hal yang sama terjadi. Banyak pengajaran hari ini terlihat saleh, menggunakan nama Yesus dan mengutip ayat Alkitab, tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudari telah disusupi racun legalisme atau pikiran-pikiran manusia. Kalau kita belajar surat Galatia, saudara, surat Galatia itu adalah surat yang ditulis Rasul Paulus dengan apa? Dengan tetesan air mata. Ya, dengan kegentaran-kegentaran yang kudus di dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, biasanya dalam surat-suratnya seperti Roma atau Korintus, Paulus itu selalu memulai dengan ucapan syukur atas iman jemaat yang dia layani. Tetapi di dalam surat Galatia, saudara, Paulus itu melompati bagian ucapan syukur itu. Mengapa? Karena jemaat di Galatia, Bapak Ibu Saudari, sedang berada di dalam kondisi darurat rohani dalam setiap hidup mereka. Ada sekelompok pengajar palsu, ya, itu sering disebut kaum Yudais, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yudaism, yang menyusup di antara setiap murid-murid. Mereka tidak menolak Yesus secara terang-terangan. Mereka hanya berkata, percaya Yesus itu bagus, tetapi kamu juga harus disunat loh, kamu juga harus melakukan hukum Taurat loh, agar benar-benar selamat dalam setiap hidupmu. Ya, itu Bapak Ibu Saudari, penyusup-penyusup itu, kaum Yudaisme. Jadi mereka berkata, ya kita percaya sama Yesus itu udah keren, udah bagus. Tetapi selain percaya sama Yesus, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kita ini juga harus disunat. Kita ini juga harus melakukan seluruh hukum Taurat agar benar-benar selamat. Jadi seperti tidak cukup salib Kristus itu untuk setiap kehidupan mereka semua. Nah saudara, bagi Paulus, kata tapi, nah ini ada serangan mematikan terhadap salib Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengeluarkan salah satu peringatan yang paling keras di seluruh perjanjian baru, yang tentunya akan kita belajar hari ini. Bapak Ibu Saudari yang mau belajar, yang tidak mau belajar nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Toh semua kan saudara punya kerinduan hati masing-masing, punya preferensi masing-masing. Ya, bagi saudara yang terberkati, saudara, kita sama-sama rindu untuk apa yang menjadi pesan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari ini ya. Bagi kalian yang hanya mau berdebat, Bapak Ibu Saudari, atau lagi berdebat kusir, saudara buka channel sendiri, lalu kemudian saudara berdebat di channel saudara sendiri, atau saudara cari channel perdebatan. Kalau kami menghindari, ya Bapak Ibu Saudari,
Ya, tetapi kadang saya suka balas-balas sedikit sih Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita lihat di dalam Galatia tadi ya, pasal pertama ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, dari dua ayat ini kita akan melihat ada kebenaran yang mutlak mengenai kemurnian Injil dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, otoritas Injil itu berada di atas manusia dan malaikat. Ya, di ayat yang ke-8 tadi, saudara lihat bahwa otoritas Injil, Bapak Ibu Saudari, itu berada di atas malaikat dan di atas manusia. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, perhatikanlah betapa radikalnya tulisan Paulus ini. Dia berkata, sekalipun kami atau para rasul atau seorang malaikat dari surga. Saudara, ini bukan tentang siapa yang berbicara, tetapi ini tentang apa yang dikatakan. Paulus itu menghancurkan, Bapak Ibu Saudari, kultus individu. Dia mengatakan, sekalipun aku yang berbicara, kalau itu bukan Injil, terkutuklah. Saudara, di zaman sekarang kita sering terpukau oleh karisma seorang pengkhotbah di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sering terpukau oleh gelar teologisnya yang begitu mentereng dari S1, S2, S3 sampai nanti doktor, profesor dan lain sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari, kita terpukau oleh jumlah pengikutnya di media sosial atau jumlah pengikutnya di satu gedung gereja yang megah. Atau mungkin ada manifestasi mujizat yang terjadi dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di mana hamba-hamba Tuhan itu berada. Saudara yang terkasih, di sini kita belajar di dalam setiap hidup saudara, bukan tentang siapa yang berbicara, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang dikatakan. Otoritas Injil itu harus berada di atas pengkhotbah itu sendiri, harus berada di atas manusia dan malaikat. Saudara, bahkan jika ada makhluk surgawi yang bersinar-sinar membawa pesan supernatural, tetapi jika pesannya menggeser Kristus, Bapak Ibu Saudari, pesan itu harus ditolak. Amin. Pesan itu harus ditolak. Ingat Bapak Ibu Saudari, banyak aliran-aliran kepercayaan palsu, banyak agama-agama palsu, sekte-sekte sesat di dunia yang lahir karena seseorang mengaku didatangi malaikat. Ya, Bapak Ibu Saudari, karena seseorang itu mendapat suara, Bapak Ibu Saudari, gak tahu suaranya dari mana. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ingat ya, saudara harus ingat hal itu. Banyak agama palsu, banyak sekte-sekte sesat di dunia ini. Ya, saya bukan hanya ngomong di satu negara, tetapi di dunia ini. Itu lahir karena seseorang mengaku didatangi malaikat. Saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, otoritas kebenaran tidak bersandar pada pesona si pembawa pesan. Kamu mau naik turun surga, kamu mau ke neraka sekalipun, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, otoritas kebenaran tidak bersandar pada pesona si pembawa pesan, termasuk gelar-gelar yang kalian punya. Ingat ya, saya sudah sampaikan, walaupun kamu gelar S1, S2, S3, doktor dalam satu bidang, ya saudara itu spesialisasi, tetapi hanya dalam satu bidang. Bukan spesialisasi dalam bidang-bidang yang lain, hanya spesialisasi dalam satu bidang. Kalau saudara doktor misalkan atau profesor dalam bidang Bapak Ibu Saudari teologi, saudara hanya di bidang itu, tapi belum tentu kamu pinter dalam bidang-bidang yang lain. Maka sekali lagi, saudara, tetap kita memiliki kerendahan hati dalam setiap hidup kita semua. Otoritas kebenaran firman atau otoritas kebenaran itu tidak bersandar pada pesona si pembawa pesan itu. Oh, dia ganteng pastor, oh dia pastor lucu pastor, ketika dia berkhotbah buat jemaat-jemaat itu pada tertawa pastor. Ih, dia kayak artis Korea pastor, pokoknya kalau dengerin dia tuh waduh lucu banget pastor, dan lain sebagainya. Saudara ingat ya, otoritas kebenaran tidak bersandar pada pesona si pembawa pesan, melainkan kepada keselarasan pesan itu dengan firman Tuhan. Apakah selaras dengan firman Tuhan? Makanya jemaat itu harus
semakin pintar. Bapak Ibu Saudari, semakin mau belajar, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, benarkah kekristenan hari-hari ini ya mengalami pertumbuhan? Kita tidak tahu di Indonesia, Bapak Ibu Saudari, apakah benar-benar kekristenan itu mengalami pertumbuhan atau tidak, atau hanya mengalami perpindahan saja dari gereja lain ke gereja yang satu lagi, dari gereja yang satu ke gereja yang kedua, ke gereja yang ketiga, ya begitu-gitu saja. Atau pertumbuhannya karena ada lahir generasi yang baru. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tapi benarkah kekristenan atau ketika satu gereja mengatakan ayo kita menuai, lalu kemudian saudari di dalam setiap ibadahnya sampai belasan ribu, sampai puluhan ribu, ya bisa menghimpun setiap manusia. Apakah benar Bapak Ibu Saudari mereka telah menuai setiap jiwa-jiwa itu, atau hanya dari sekedar perpindahan saja, ya dari gereja lain ke gereja yang lainnya? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang pertama, saudara, ada kebenaran mutlak mengenai kemurnian Injil. Yang pertama, kemurnian Injil itu, saudara, otoritas Injil itu berada di atas manusia dan malaikat. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita renungkan hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara-saudari dimanapun kita berada. Ya, saudara, renungkan hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Paulus menulis, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga. Kata sekalipun di sini, saudara, itu menggunakan pengandaian yang ekstrim. Ya tentunya Bapak Ibu Saudari. Paulus sedang membuat sebuah hiperbola teologis untuk menegaskan satu hal, bahwa Injil itu tidak diciptakan oleh gereja. Maka gereja pun tidak berhak mengubah Injil. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan aturan-aturannya. Ya, kalau gereja itu benar Bapak Ibu Saudari, anggap saja gereja yang saudara kita namakan gereja itu benar. Hari-hari ini tidak akan pernah muncul yang namanya aliran-aliran di dalam gereja. Ya tidak akan pernah. Ya Bapak Ibu Saudari, dari Katolik kita tahu, lalu kemudian pecah jadi Protestan, pecah lagi Bapak Ibu Saudari jadi Pantekosta, pecah lagi karismatik, pecah lagi, terus banyak aliran-aliran yang ada. Dan kalau gereja itu merasa dirinya benar Bapak Ibu Saudari, pasti tidak akan pernah ada yang namanya gereja-gereja atau aliran-aliran pecahan-pecahannya itu. Ya, saudara, Paulus menulis di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan secara psikologis Bapak Ibu Saudari, manusia itu sangat mudah terpesona oleh kemasan-kemasan. Manusia itu cenderung Bapak Ibu Saudari menyamakan karisma dari seorang hamba Tuhan dengan kebenaran. Padahal tidak selalu apa yang disampaikan adalah kebenaran. Jika seorang pengkhotbah pandai merangkai kata-kata, memiliki pelayanan yang sangat masif, ya dari Senin ketemu hari Minggu, semua saudara hidupnya mengenai tentang pelayanan dalam setiap kehidupannya, atau menunjukkan tanda-tanda heran, ya di mana dia berada, mendoakan orang sakit sembuh, tapi belum tentu diverifikasi sama dokter benar-benar sembuh atau tidak. Bapak Ibu Saudari, ada juga pernah ditemukan, saudara, ternyata Bapak Ibu Saudari itu dibawa kursi roda, lalu ternyata memang Bapak Ibu Saudari sebenarnya orang itu tidak lumpuh Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi sudah disetting sedemikian rupa, lalu kemudian didoakan, lalu kemudian dia bisa berjalan. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ternyata ditelusuri, ternyata sebelumnya juga tidak pernah mengalami yang namanya kelumpuhan. Ya, ada saja kisah-kisah itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mari, jika seorang pengkhotbah pandai merangkai kata-kata, memiliki pelayanan-pelayanan yang begitu banyak, atau menunjukkan tanda-tanda heran, kita cenderung menurunkan kewaspadaan kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Paulus itu sengaja menyertakan dirinya sendiri. Dia katakan, sekalipun kami, sekalipun saya ini, ya saya pun juga harus berani berkata itu. Sekalipun Pastor Ndeso, saudara, Paulus itu sedang berkata, kalau satu hari khotbahku berubah karena aku mencari keuntungan, karena aku takut dianiaya, maka tinggalkanlah aku. Tetaplah setia kepada Kristus, jangan kepadaku. Nah, kalau sekarang enggak, setialah sama gereja, setialah sama pendeta. Ya, sekalipun
Bapak Ibu Saudari, pendeta tersebut, Bapak Ibu Saudari, tidak setia, tidak membawa nama Kristus. Tetapi kalau Paulus berbeda. Kalau satu hari khotbahku itu berubah karena aku mencari keuntungan, atau karena aku takut dianiaya, maka tinggalkanlah aku. Tetaplah setia kepada Kristus. Maka kebenaran Allah tidak bergantung pada reputasi manusia. Saudara, jangan pernah menukar kebenaran firman Tuhan dengan seorang figur, seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bisa jatuh, Bapak Ibu Saudari, betul? Hamba Tuhan itu bisa mengecewakan, betul Bapak Ibu Saudari? Tetapi Injil Kristus itu tetap murni untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang pertama, ya, kita belajar otoritas Injil harus berada ya di atas manusia dan malaikat di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, kita belajar mengenai arti kata anatema atau terkutuklah dia di ayat 8-9. Saudara, Paulus itu menggunakan kata yang sangat keras dalam bahasa Yunani, yaitu anatema. Dalam teks perjanjian lama atau Septuaginta, Bapak Ibu Saudari, jadi perjanjian lama itu, saudara memilih teks itu namanya Septuaginta. Kata ini dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani cherem, Bapak Ibu Saudari. Cherem ini berarti sesuatu yang dikhususkan untuk dimusnahkan secara total, ya, di bawah murka Allah, seperti kota Yeriko. Ya Bapak Ibu Saudari, itu cherem. Dalam setiap kehidupan kita semua, kalau kita belajar, kata anatema itu sama dengan kata cherem dalam perjanjian lama, ya. Jadi ada sesuatu yang dikhususkan untuk dimusnahkan total, ya, di bawah murka Allah, seperti kota Yeriko itu. Saudara, Paulus itu tidak berkata, ya, di dalam setiap kehidupannya, saya tidak setuju dengan pengkhotbah itu. Dia tidak berkata seperti itu. Tetapi Paulus itu berkata, biarlah dia diserahkan kepada hukuman kekal Allah. Dia menyerahkan Bapak Ibu Saudari pengkhotbah tersebut atau orang-orang yang membawa Bapak Ibu Saudari Injil yang lain itu diserahkan kepada hukuman kekal Allah. Saudara, mengapa Paulus begitu marah? Apakah Paulus kurang kasih di dalam setiap kehidupannya? Tidak, Bapak Ibu Saudari. Paulus sangat mengasihi jiwa-jiwa, ya, khususnya jemaat-jemaat Galatia pada saat itu. Bapak Ibu, jika seorang papa melihat anaknya diberi racun oleh orang asing, Bapak Ibu Saudari, kemarahan sang papa itu adalah bukti kasihnya kepada anak. Kemarin di Indonesia ada kisah, Bapak Ibu Saudari, ada seorang perempuan yang 2-3 tahun itu disekap di daerah Bandung kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ketahuan gitu ya, ketika media mulai mengendus, Bapak Ibu Saudari, mukanya sudah hancur, Bapak Ibu Saudari. Itu karena pacarnya kalau tidak salah. Ya, saya aja ketika lihat mukanya saja, kok mukanya bisa begitu ya. Itu hati-hati ya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang masih belum menikah, Bapak Ibu Saudari. Lihat bibit bebet bobotnya. Ya, jangan biarkan anakmu bertemu dengan orang yang tidak dikenal atau lewat media sosial. Hati-hati Bapak Ibu Saudari. Mungkin di media sosial itu ganteng orangnya. Kalau lihat foto orang yang melukai si perempuan itu sih kayaknya ganteng, Bapak Ibu Saudari. Kelihatannya cukup lah ya, cukup keren, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita nggak pernah tahu sifat dan karakter orang tersebut, ya. Ya, itu seperti psikopat, Bapak Ibu Saudari. Matanya, aduh, sampai nggak bisa lihat. Bibirnya sampai seperti nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudari. Ya, mukanya itu udah hancur, Bapak Ibu Saudari. Itu disekap sampai 2-3 tahun. Makanya Bapak Ibu Saudari, jaga anak-anakmu dengan baik, khususnya yang memiliki anak perempuan, Bapak Ibu Saudari, jangan sampai mereka berhubungan dengan pria yang salah. Mereka hanya tahu cinta, cinta, cinta. Tetapi kita yang sudah mengalami rumah tangga, kita tahu segala kisah hidup dari percintaan itu. Yang satu keyakinan aja belum tentu seirama, apalagi yang beda server, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari, saudara, kalau kita melihat anak kita seperti itu, pasti papahnya, kalau saya itu papanya, Bapak Ibu Saudari, saya pasti akan marah. Bahkan saya ada yang pernah melihat seorang anak yang dilukai, ya Bapak Ibu Saudari, sama pria lain, lalu kemudian dibawa pengadilan, papanya sampai tembak itu orang itu, Bapak Ibu Saudari. Sampai tembak itu yang ngelukain anaknya. Karena papanya marah. Saudara, kemarahan si papa itu, kalau ada anaknya yang diberi racun atau dihajar seperti itu, dipukulin sampai bengep, disekep dan lain sebagainya, saudara, kemarahan sang papa itu bukti kasihnya kepada anak. Itulah bukti kasih dari sang papa itu kepada anak. Dan Paulus itu tahu bahwa Injil palsu tidak bisa menyelamatkan siapapun.
Ya Bapak Ibu Saudari, Injil palsu hanya menuntun orang ke neraka di dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari jangan terjebak oleh Injil palsu, jangan terjebak Bapak Ibu Saudari oleh pesona dari hamba-hamba Tuhan dimanapun kalian berada, termasuk dari saya, Pak, Bu, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya saudara, kalau doa dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang penuh dengan karisma, kalau gereja Bapak Ibu Saudari ada hamba Tuhan yang dipimpin dengan penuh karisma, maka doa itu, maka ibadah itu, maka KKR itu akan banyak Bapak Ibu Saudari. Bisa belasan ribu, bisa puluhan ribu orang itu datang dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati dengan pesona-pesona hamba-hamba Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tetapi saya tahu juga ada hamba-hamba Tuhan yang benar, Bapak Ibu Saudari, yang tentunya saya kenal di dalam setiap kehidupan saya. Saudara-saudari yang terkasih, ya Paulus itu marah karena kasihnya kepada anak-anak yang dia layani. Karena dia tahu Injil palsu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Saudara yang terkasih, itulah arti kata anatema. Paulus menggunakan kata anatema. Mengapa hukumannya harus sedahsyat itu? Terkutuklah dia. Saudara, kita harus memahami apa yang dipertaruhkan di sini. Bapak Ibu, kaum Yudaisme itu di Galatia, mereka tidak membuang salib Yesus. Mereka hanya menambahkan Yesus itu plus, ya, plus misalkan harus disunat, plus hukum Taurat, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kaum Yudaisme di Galatia tidak membuang salib Yesus. Mereka hanya menambah beberapa persyaratan di samping salib itu. Mereka menggeser fondasi dari sudah selesai. Harusnya kan salib itu tetelestai, sudah selesai semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, kaum Yudaisme di sana, mereka menambahkan sudah selesai itu plus usaha saya, plus perbuatan baik saya. Saudara, jadi ketika saudara sedang menambahkan usaha, saudara sedang menambahkan ritual-ritual tertentu dalam setiap keyakinan saudara, atau kelayakan diri saudara agar diterima oleh Allah, kita sedang menghina darah Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita seolah-olah berkata kepada Kristus di atas salib, kematianmu belum cukup. Ya saudara, seolah-olah berkata seperti itu. Ya, kepada salib Kristus itu, Tuhan, kematianmu itu belum cukup. Tuhan Yesus, kematianmu itu belum cukup. Biar saya bantu sedikit ya dengan kesalehan saya. Biar saya bantu sedikitnya supaya saya disunat melakukan hukum Taurat dengan perbuatan-perbuatan baik saya. Saudara, sekali lagi ini bukan sekedar perbedaan penafsiran teologis. Ini adalah penistaan terhadap kasih karunia. Saudara-saudari, sesuatu yang anatema adalah sesuatu yang merampas kemuliaan Allah dan tentunya mengarahkannya pada kesombongan manusia. Kalau pekerjaan Tuhan ini tanpa saya, wah ini akan ambruk pekerjaan Tuhan ini. Saudara, hati-hati dengan demikian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berada di posisi kita hari-hari ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Ya, mau saudara sebagai hamba Tuhan di gereja kecil, sampai saudara sebagai hamba Tuhan di gereja yang besar sekalipun, saudara kita semua hidup karena kemurahan Tuhan saja. Karena kasih karunia Tuhan. Jangan saudara mengarahkan setiap pelayanan saudara kepada kesombongan semua karena saya. Saudara, Injil palsu itu harus dikutuk karena dia memberi pengharapan palsu yang berujung kepada kebinasaan abadi. Jadi ini berbicara mengenai Bapak Ibu Saudari, kebinasaan abadi. Makanya Paulus itu marah ketika ada orang Bapak Ibu Saudari menggunakan Injil tetapi ternyata Injilnya palsu. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah arti kata anatema. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, tadi yang pertama saudara sudah diingatkan ya, ada kebenaran mutlak mengenai kemurnian Injil. Yang pertama, otoritas Injil itu harus berada di atas manusia dan malaikat. Yang kedua, saudara belajar ya, kalau ada orang menggunakan Injil yang lain, memberitakan Injil yang lain, saudara, orang itu akan dianatema atau terkutuklah dia. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, di poin yang ketiga ini saya mau mengajak kita semua. Paulus menuliskan Bapak Ibu Saudara, ada pengulangan di dalam setiap kehidupannya. Perhatikanlah di ayat yang ke-9. Itu hampir sama persis dengan ayat yang ke-8. Paulus mengulanginya lagi. Sekarang kukatakan sekali lagi. Saudara, pengulangan itu
itu adalah peringatan yang sangat serius. Kalau dia ulang Bapak Ibu Saudari, ayat itu atau kata-kata itu diulang lagi Bapak Ibu Saudari, itu berarti ada peringatan serius. Saudara, dalam budaya Yahudi, pengulangan 2 kali menandakan bahwa perkara tersebut sudah pasti, sudah mutlak, dan tidak dapat ditawar lagi. Injil bukan sesuatu yang dinamis yang bisa diubah sesuai perkembangan zaman Bapak Ibu Saudari, atau tren psikologi manusia di dalam setiap hidup mereka. Tetapi Injil adalah fakta sejarah yang objektif. Ya, Injil adalah fakta sejarah yang objektif. Kristus memang telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari ya, supaya saudara tidak terjebak dalam orang-orang yang menggunakan ayat-ayat untuk Bapak Ibu Saudari kepentingan diri mereka sendiri. Saudara, ayat 8 tadi berbicara tentang masa depan sekalipun ya yang memberitakan. Sedangkan ayat 9 berbicara tentang realitas saat ini jikalau ada orang yang memberitakan. Jadi Paulus itu mengulang Bapak Ibu Saudari kutukan ini 2 kali berturut-turut ya Bapak Ibu Saudari, untuk menunjukkan bahwa ancaman ini bukan sekedar teori, melainkan ada bahaya yang nyata. Ya Bapak Ibu Saudari, bahaya yang nyata yang sedang mengetuk pintu hati umat Tuhan. Saudara, kejatuhan terbesar seringkali ya Bapak Ibu Saudari tidak terjadi lewat pemberontakan yang drastis, melainkan lewat pergeseran yang halus. Ya, pergeseran yang halus. Musuh itu tidak datang membawa spanduk bertuliskan, oh ini loh Injil palsu. Ya, kalau mereka bikin KKR Injil palsu, nggak akan ada yang datang Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi kalau KKR Bapak Ibu Saudari memberitakan nama Yesus, pasti seorang atau orang-orang yang percaya pada nama Yesus itu pasti datang Bapak Ibu Saudari. Tetapi musuh itu tidak datang membawa spanduk bertuliskan ini Injil palsu. Tidak Bapak Ibu Saudari. Dia datang Bapak Ibu Saudari menyusup lewat khotbah-khotbah yang berfokus kepada kenyamanan ego manusia, yang meninabobokan hati nurani dalam setiap kehidupannya. Udah tahu dosa tetapi tidak mau salah. Udah tahu dosa tetapi tidak mau bertobat. Udah tahu hidupnya salah tetapi tidak mau berubah di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Jadi Injil yang palsu akan meninabobokan hati nurani. Enggak apa-apa kok kalau kamu berdosa, enggak apa-apa, Tuhan tetap sayang kok sama kamu, Tuhan tetap mengasihi kamu kok, enggak apa-apa. Ya, jadi kasih itu tetap diberitakan saudara, tetapi tidak ada pertobatan di sana. Saudara-saudari yang terkasih, perlahan-lahan kalian sedang menyingkirkan salib serta pertobatan dari mimbar di dalam setiap kehidupan kalian semua. Maka pengulangan Paulus tentunya adalah alarm yang membangunkan kita dari kemalasan rohani. Agar saudara sebagai jemaat-jemaat juga jangan malas belajar. Ya, saudara harus terus rindu belajar lewat setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memang Roh Kudus gerakan hatimu untuk belajar dari seorang pengkhotbah tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dan saya percaya apa yang dibagikan di channel Pastor Deso Bapak Ibu Saudari itu sudah hasil daripada eksegesis yang baik Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dari hermeneutik yang baik, tentunya sesuai dengan Alkitabiah, ya, sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun kita berkhotbah itu banyak Bapak Ibu Saudari cara kita berkhotbah, ya sifat-sifat khotbah itu. Ya kita bisa mengambil Bapak Ibu Saudari dari khotbah tekstual, khotbah dari teks. Ya Bapak Ibu Saudari, ada khotbah lewat tema-tema atau tema-tema yang berkembang hari-hari ini kita bisa jadikan khotbah. Atau juga ada khotbah-khotbah ekspositori, kita bisa mengambil makna rohaninya. Tetapi dari setiap jenis-jenis khotbah itu Bapak Ibu Saudari, jangan sekalipun kita punya ide di dalam hati kita untuk kepentingan diri kita sendiri, lalu kita menggunakan ayat itu untuk mendukung ide khotbah kita itu. Hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ya inilah yang ketiga. Kalau disampaikan pengulangan berarti itu adalah peringatan yang sangat serius di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi jemaat-jemaat, Bapak Ibu yang ada di channel Pastor Deso, jangan malas belajar. Teruslah belajar dengan rendah hati. Saudara belajar, ya Bapak Ibu Saudari, saya pun belajar terus membagikan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan rindukan bagi setiap hati saudara, supaya kita semua sama-sama tulus dalam hadirat Tuhan. Semua sama-sama kita belajar,
Sehingga saudara dan saya sampai pada akhir perjalanan imanmu, sampai garis finish kita semua, kita berlomba dalam setiap hidup saudara. Jangan saudara terkesima dengan pesona saya, jangan saudara terkesima dengan pesona hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi selalu lihat apakah setiap apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka kenalilah Injil yang palsu juga di zaman yang modern. Inilah bagian yang ketiga kita bawa atau kita belajar. Saudara, jika hari ini tidak ada orang yang menyuruh kita bersunat seperti di Galatia, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagaimana Injil yang palsu itu bisa bermanifestasi di abad ke-20 dan di abad ke-21 ini? Bagaimana bisa bermanifestasi Bapak Ibu Saudari? Saudara, pertama Bapak Ibu Saudari, kalau dulu Injil yang palsu, karena mereka, saudara, oh kamu percaya Yesus plus sunat, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Kalau sekarang, saudara, kamu percaya Injil plus perbuatan, itulah legalisme. Ya, itulah Injil palsu. Ya, kamu percaya Injil, tetapi gak cukup dengan Injil, harus dengan perbuatan-perbuatan juga. Saudara, ciri-cirinya legalisme atau Injil plus perbuatan ini, mereka mengajarkan bahwa Yesus menyelamatkan kita, iya. Tetapi kita harus mempertahankan keselamatan itu lewat kebaikan kita sendiri, lewat aturan-aturan berpakaian, lewat ritual-ritual tertentu, dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Dan akhirnya saudara, kenapa ini berbahaya? Karena ini mengurangi nilai pengorbanan Kristus di kayu salib. Seolah-olah salib itu belum cukup bagi setiap kehidupan mereka. Ya, inilah Bapak Ibu Saudari, Injil yang palsu di zaman kita sekarang. Yang pertama, legalisme. Injil plus perbuatan. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara, ada Injil yang palsu, namanya liberalisme. Bebas Bapak Ibu Saudari. Jadi kita percaya Injil, tetapi kita tidak bertobat dalam setiap hidup kita semua. Ya, saudara percaya Yesus tetapi tetap masih melakukan dosa. Saudara percaya kepada Injil tetapi hidupmu masih, saudara, hidup di dalam dosa. Saudara, kalau kita belajar Injil tetapi saudara tidak mau bertobat, biasanya orang-orang ini mengajarkan kasih Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Oh, Allah mengasihi kamu loh. Pokoknya kamu melakukan apapun, Allah tetap mengasihi kamu. Tetapi orang-orang seperti ini mengajarkan kasih Allah tanpa keadilan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menerima semua dosa di dalam setiap hidup mereka tanpa perlu pertobatan. Dan mereka mengabaikan kekudusan di dalam setiap kehidupan mereka. Maka ini berbahaya Bapak Ibu Saudari. Mereka mengubah kasih karunia Bapak Ibu Saudari menjadi lisensi. Saudara tahu lisensi? Kayak orang mau mengendarai mobil, motor, itu harus punya SIM. Ya, harus punya lisensi. Nah seperti itu. Saudara, mereka yang mengajarkan Injil tetapi tidak mau bertobat, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengubah kasih karunia menjadi lisensi untuk orang berdosa. Makanya anugerah itu jadi murahan. Ya, cheap grace namanya Bapak Ibu Saudari. Anugerah itu jadi murahan di dalam setiap hidup mereka. Pokoknya tenang aja, gue ngakuin dosa juga ada kemurahan Kristus. Ada kasih karunia, dosa-dosa gue pasti diampuni, besok berbuat dosa lagi. Tenang aja, ada kasih karunia Tuhan. Ya, nanti besok berbuat dosa lagi, tenang aja, ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itulah yang membuat saya dimampukan, tapi tidak bertobat. Hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita menemukan pengajaran ini atau orang-orang yang menghidupi hal itu dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian saudari, Injil yang palsu, selain legalisme tadi ya, Injil plus perbuatan. Lalu kemudian liberalisme, Injil tetapi tidak mau bertobat, percaya Injil tetapi tidak mau bertobat Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Injil kemakmuran, prosperity gospel. Saudara, mereka mengajarkan bahwa tujuan Kristus datang adalah membuat kalian itu kaya, membuat kalian itu sehat secara fisik. Gak mungkin kalau orang Kristen itu sakit. Gak mungkin kalau orang Kristen itu miskin di dunia. Jadi mereka mengajarkan Bapak Ibu Saudari bahwa tujuan Kristus itu datang membuat kalian kaya, sehat secara fisik, dan sukses secara duniawi dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah Injil kemakmuran. Saudara, bahayanya ketika orang Bapak Ibu Saudari ada di dalam Injil kemakmuran ini, saudara,
mereka mengubah Tuhan menjadi pelayan mereka. Mereka mengubah Tuhan menjadi pelayan keinginan manusia mereka. Bukan Tuhan yang berdaulat, bukan Tuhan yang memimpin mereka, tetapi apa yang mereka mau mereka bawa kepada Tuhan, seolah-olah Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, Tuhanlah pelayan kita, kitalah bosnya. Ya, makanya saya bilang seperti Nobita dan Doraemon, Bapak Ibu Saudari. Kita merengek-rengek dulu dalam doa, prayer until something happen, push Bapak Ibu Saudari. Ya biasanya kan seperti itu. Kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi, merengek-rengek terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Lalu kemudian seolah-olah Tuhan itu seperti Doraemon yang pasti akan memberikan keinginan-keinginan kita, rengekan-rengekan kita itu. Kan tadi saya sudah sampaikan ada ya beberapa yang saya tahu Bapak Ibu Saudari yang pendeta mengatakan demikian. Saya ini kalau berdoa Tuhan pasti kasih. Kalau saya minta sekian juta Tuhan kasih. Kalau saya minta sekian miliar Tuhan kasih. Tuhan saya kaya. Saya nggak pernah Tuhan nggak kasih. Ketika saya meminta, hebat sekali Bapak Ibu Saudari. Wah, lebih daripada dukun gitu Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau kita menemukan hal-hal demikian, saudara harus lihat kembali kepada Alkitab. Apakah yang disampaikan orang tersebut, mau sekaya apapun dia, kamu mau punya private jet, mobil semewah apapun, rumah dimanapun, saudara punya kapal pesiar mungkin dalam hidupmu, ya, tetapi kalau kamu memberitakan Injil Prosperity Gospel, saudara, itu adalah Injil yang palsu. Bapak Ibu Saudari, inilah 3 jenis Injil, saudara, di zaman kita hari-hari ini yang harus kita waspadai dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa catat baik-baik bahwa Injil yang sejati, saudara, catat ya, Injil yang sejati dalam setiap kehidupan kita semua. Kita selamat oleh kasih karunia, sola gratia. Saudara selamat oleh kasih karunia, makanya disebut dengan sola gratia. Dan melalui iman saja, sola fide, di dalam Kristus saja Bapak Ibu Saudari, solus Kristus. Ya, jadi saudara selamat oleh kasih karunia melalui iman di dalam Kristus, bukan di luar siapa-siapa. Saudara, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai buah dari keselamatan tersebut. Makanya orang yang mau percaya kepada Kristus, hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Kalau kamu tidak ada buah pertobatan, kamu hanya Kristen KTP. Jadi jangan berharap Tuhan mengenal kamu nanti di pengadilan terakhirnya. Ya, saudara harus bisa kenali diri saudara sendiri dari sekarang. Ya, dulu waktu saudara SMA, SMP, saudara itu kan ada nilai raport. Ya, orang-orang pintar Bapak Ibu Saudari, biasanya dia tahu dia akan lulus atau tidak. Ya, biasanya di semester, sepanjang semester berjalan itu, dia akan tahu, gue bisa nih, gue pasti bisa lulus. Bukan karena orang itu sombong, tetapi karena murid tersebut yang belajar di SMP, SMA, dia sudah melihat raport CAU pertamanya, misalnya zaman saya kan CAU namanya. Ya, dia bisa melihat nilai-nilai di ujian tengah semesternya, Bapak Ibu Saudari. Oh, hasilnya baik. Oh, saya bisa nih. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau di ujian semesternya atau ujian tengah semesternya ternyata nilainya rata-rata, wah itu harus waspada. Dia harus belajar lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudari. Nah, kita bisa Bapak Ibu Saudari sudah mulai tahu rapot akhir kehidupan kita sejak kita hidup. Kita harus mulai tahu, Saudari. Jangan saudara merasa tidak tahu. Saudara harus sudah bisa merasakan apa nanti nilai raport saudara di mata Tuhan. Ya, harus sudah bisa mulai merasakan dari hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya apa? Supaya saudara kalau kita masih kurang, nilai raport kita masih merah, kita belajar sungguh-sungguh, kita belajar menghidupinya, kita belajar Bapak Ibu Saudari supaya nanti di pengadilan terakhir Bapak Ibu Saudari kita lulus di mata Tuhan. Masuklah kamu, hai hambaku yang setia, hambaku yang baik. Amin Bapak Ibu Saudari, itu kerinduannya. Sehingga saudara tahu kalau saudara nilai raport bayangan saudara masih merah hari-hari ini, saudara, kita mau bertobat lebih dan lebih lagi. Kalau saudara, wah sudah bagus nilainya, jangan sombong, tetap belajar. Terus menghidupi setiap firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, jangan terkena angin pengajaran Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Nanti ada orang ngomong begini, wah karena banyak yang suka saudara ikut. Banyak orang ngomong begini karena mereka ada yang suka saudara ikut. Jangan terombang-ambing dengan angin pengajaran Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua.
Tetapi saya sudah sampaikan ya, Injil yang sejati, selamat oleh kasih karunia, ya, hanya selamat oleh kasih karunia, melalui iman saja, dan di dalam Kristus saja. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah Injil yang sejati. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita bawa kebenaran yang berat ini ya ke dalam ruang tamu rumah kita semua, ke dalam keluarga kita, saudara, ke ruang kerja kita, ke ruang bisnis kita, bahkan di dalam keheningan hati kita masing-masing. Bapak Ibu, bagaimana kita menghidupi Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9? Ya, tentunya dalam keseharian yang tulus dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama, berhentilah membawa mental transaksional dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, tanpa sadar banyak dari kita yang mengadopsi mentalitas kaum Yudaisme itu, ya, di Galatia. Tentunya di dalam setiap kehidupan rohani saudara. Kita mungkin berpikir, oh hari ini saya sudah baca Alkitab, hari ini saya sudah saat teduh, jadi Tuhan pasti lancarkan bisnis saya. Atau sebaliknya, minggu ini saya jatuh dalam dosa, saya malu berdoa, Tuhan pasti sedang benci dan mau menghukum saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah bahwa kasih karunia Allah ada pada kita semua. Dan itu tidak didasarkan pada seberapa baik performa rohanimu minggu ini, melainkan pada seberapa sempurna karya Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika kalian gagal, jangan lari dari Tuhan. Amin. Tetapi larilah kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Karena kasih karunia-Nya selalu cukup untuk memeluk setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Berhentilah saudara dan saya berbisnis dengan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan lebih tulus. Mari kita memberi lebih tulus. Mari kita berbuat baik lebih tulus. Bukan untuk membeli berkat-berkat-Nya dalam setiap hidup saudara dan saya, melainkan itu semua sebagai ekspresi dari luapan syukur karena saudara dan saya telah diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ya, jadi yang pertama, berhentilah membawa mental transaksional dalam setiap hidup saudara. Ya, yang kedua, bagaimana kita mengaplikasikan firman ini dalam setiap hidup saudara. Saudara sebagai jemaat, mari kita miliki filter, ya, filter di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, hari ini kita dibanjiri oleh jutaan konten, ya, konten-konten khotbah itu banyak sekali Bapak Ibu Saudari, di YouTube, di TikTok, di IG, ya, sangat banyak. Dan sangat mudah bagi kita untuk terseret oleh khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kita. Khotbah-khotbah yang selalu menjanjikan kesuksesan tanpa salib. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada khotbah-khotbah legalistik yang hobinya menghakimi dan menakut-nakuti jemaat dengan aturan-aturan buatan manusia. Kalau kamu nggak begini, kalau kamu nggak persepuluhan, maka belalang pelahap lu, hati-hati belalang pelahap. Nanti usahamu bangkrut, nanti hati-hati dengan belalang pelahap. Kamu, ya akhirnya jemaat jadi takut Bapak Ibu Saudari. Mereka memberi karena ketakutan. Padahal saudara mau memberi persepuluhan, saudara mau mengembalikan milik Tuhan atau tidak, itu urusan hati masing-masing. Ya, saudara mau kasih ke gereja kah? Saudara mau kasih ke orang miskin kah? Saudara mau kasih ke orang tua kah? Ke orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau memang Roh Kudus sudah sampaikan ke sana, saudara beri, silakan saudara beri. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, ada khotbah-khotbah legalistik seperti itu yang suka menghakimi, menakut-nakuti jemaat dengan aturan-aturan buatan manusia. Saudara, mari kita tiru jemaat Berea di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudari. Kita buka ya. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, garis bawah ini ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tiru jemaat Berea ini. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kalian mendengar khotbah, saudara miliki ketulusan. Ya, Bapak Ibu Saudari, miliki ketulusan dalam setiap kehidupan kalian semua.
Tetapi jangan lupa, selain kalian rela hati, kalian tulus dalam setiap kehidupan kalian menerima firman Tuhan. Tapi jangan lupa setiap hari selidiki kitab suci. Belajar untuk mengetahui apakah yang disampaikan pendeta itu benar atau tidak, pengkhotbah itu benar atau tidak, penginjil itu benar atau tidak. Jangan karena gelarnya S1, S2, S3 teologi, S4 mungkin Bapak Ibu Saudari kalau ada profesor dan lain sebagainya, saudara merasa karena itu dia udah seperti itu maka pasti benar. Belum tentu juga. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari setiap kali kalian mendengar khotbah yang membuat kalian merasa tidak membutuhkan Kristus, atau khotbah yang berfokus pada kehebatan manusia, ujilah dengan Alkitab. Gunakan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu Saudari sebagai filter. Apakah khotbah ini membuat saya semakin mencintai dan mengagumi Yesus? Atau justru saudara membuat saudara mengagumi si pengkhotbah atau diri saudara sendiri? Saudara yang terkasih, jika Kristus digeser dari pusatnya, maka matikanlah handphone saudara. Jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena pesona Injil bukan pesona pengkhotbah. Pesona Injil saudara hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dialah pesona bagi setiap jiwa kita semua. Dialah pusat daripada Injil yang saudara dan saya dengar. Dialah yang kita beritakan Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi milikilah filter, ya khususnya filter jemaat-jemaat di Berea ini, ya di era yang sekarang. Dan yang terakhir, saudara, merdekakanlah sesamamu dari standar-standar manusiawi. Hancurkanlah legalisme praktis di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, legalisme tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau legalisme berarti ditambah aturan-aturan gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, legalisme tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga merusak komunitas gereja. Kita sering menjebak sesama jemaat ke dalam Injil yang palsu, buatan kita sendiri. Ya, akhirnya kita menilai kerohanian orang lain hanya dari penampilan luar. Kalau mereka cara berpakaiannya bukan seperti kita, berarti mereka bukan seperti kita. Mereka tidak sama tuannya sama kita. Kalau nyanyinya tidak sama kayak kita, berarti mereka bukan seperti kita. Berarti mereka nanti akan masuk neraka dan lain sebagainya. Kalau nanti merek mobil mereka yang mereka bawa, ya itu merek mobilnya murahan, berarti mereka bukan sesama kita. Karena saudara menganggap bukti berkat Tuhan itu harus dengan barang-barang yang branded dan lain sebagainya. Saudara, atau mungkin saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari, menilai karena seberapa aktif mereka dalam pelayanan. Bapak Ibu, jadikanlah gereja sebagai komunitas sel kita, sebagai tempat yang aman bagi orang-orang yang terluka dan berbeban berat. Jangan tuntut orang lain untuk langsung menjadi sempurna menurut standar kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan tuntut mereka yang menjadi langsung sempurna. Memang Tuhan Yesus menyampaikan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Saya setuju dengan kalimat itu, karena itu pernyataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Tetapi ingat baik-baik, setiap orang, setiap umat itu ada level yang saya tahu. Ada yang dari level 1, sama kayak orang belajar, Bapak Ibu Saudari, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ada level-levelnya. Ya, jangan nanti saudara mentang-mentang saudara punya level iman seperti orang yang kuliah, saudara menghakimi mereka yang masih SD. Atau yang masih SD, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara kalau ada yang berat-berat, saudara gak mau dengar, saya pengen yang menyenangkan hati saya saja. Ya Bapak Ibu Saudari, jadikanlah gereja dan komunitas-komunitas rohani kita sebagai tempat yang aman bagi orang-orang di segala level itu. Ya, jangan nanti kalau pendeta ngomongin berkat, saudara yang merasa levelnya lebih tinggi, ngomongin berkat terus. Nggak level gue ngomongin berkat. Atau saudara merasa, wah ini nggak cocok dengan gue, dengan hati gue dan lain sebagainya. Jangan tuntut orang lain untuk langsung sekali lagi menjadi sempurna menurut standar kita. Saudara, Kristus itu menerima kita apa adanya saat kita masih berdosa. Mari kita pancarkan kasih karunia yang sama kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada sesama jemaat. Saudara, tegurlah dosa dengan kasih. Kalau ada orang-orang di sekitarmu berdosa, kalian lihat pendeta-pendetamu ya melakukan dosa, tegur mereka dengan kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi jangan pernah menghakimi kelayakan seseorang di hadapan Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya selama masih saudara bisa tegur dengan kasih pasanganmu, anak-anakmu, sesamamu, keluarga besarmu, dan mereka
bertobat dari setiap dosa-dosa mereka. Terimalah mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan menghakimi mereka. Jangan menghakimi kelayakan seseorang. Nanti di pengadilan terakhir semua terbukti mana yang benar, mana yang tidak. Saya pun tidak berani. Bapak Ibu Saudari mengatakan hamba Tuhan yang naik turun surga, atau mereka yang ke neraka itu dibawa Bapak Ibu Saudari, bahwa mereka sesat. Saya pun tidak berani mengatakan demikian. Karena nanti Bapak Ibu Saudari yang mengatakan orang-orang tersebut benar atau tidaknya, nanti di pengadilan terakhir. Kita nggak perlu ya atau ada pengajaran, oh kita nggak usah memberikan persepuluhan. Itu mah nggak level pengajaran kita. Ya kita nih levelnya memberi segenap hidup, semua kehidupan kita bagi Tuhan. Saudara jangan menghakimi orang-orang yang setia memberi persepuluhan itu. Ya mereka memberi dengan tulus dalam setiap hidup mereka. Karena setahu saya yang saya pelajari persepuluhan itu mengajarkan orang untuk bermurah hati. Kaum Lewi itu gak punya bagian, 11 suku itu punya bagian. Diajarkan 11 suku, hei 11 suku, hei abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ingat ya Lewi, jangan lupa kasih bagian Lewi. Apa yang sudah kau kerjakan, kasih bagiannya, karena dia melayani pekerjaan Tuhan. Jangan lupa bermurah hati kepada Lewi. Ya maka dikasihlah, dipakai kata 1/10 itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan menghakimi orang-orang yang mungkin punya pengajaran, wah kita tuh levelnya segenap hidup semua. Ya saya juga tahu semua hidup kita buat Tuhan Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita harus belajar dari pengajaran yang kecil dulu, dari TK, SD, kita harus lewati itu semua. Ya, yang tadinya misalkan yang tadinya pelit nih, maaf Bapak Ibu Saudari. Wah kita bilang, pokoknya perpuluhan itu nggak penting. Wah makin pelit Bapak Ibu Saudari orang tersebut. Puji Tuhan ya, berarti ke gereja nggak perlu perpuluhan ya kayak di gereja sebelah ya Bapak Ibu Saudari. Misalkan seperti itu. Dia harus belajar. Yang tadinya nggak pernah persepuluhan, dia harus belajar persepuluhan. Harus belajar setia. Terus dia tingkatkan jadi 20%, jadi 30%. Sampai dia nanti mengerti, oh ternyata bukan hanya 1/10 saja ya. Ternyata semua hidup saya bagi Tuhan. Tapi jangan kita dong menghakimi orang-orang yang memberikan persepuluhan itu. Saudara debatkan orang yang memberikan persepuluhan, boleh atau tidak boleh. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Justru kitalah hamba-hamba Tuhan mengingatkan orang itu. Supaya jangan mementingkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Ya, saudara ikutlah bersama-sama Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan menyertai pekerjaan Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita juga ikut bersama-sama menyertai pekerjaan Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu, saya tutup ada kesempatan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di akhir pesan firman Tuhan ini, saudara dengarkanlah kebenaran ini dengan hatimu yang paling dalam. Injil yang sejati itu tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu, ya baru kemudian kalian datang kepada Yesus. Tetapi Injil, saudara, adalah tentang Yesus yang sempurna itu. Dia mati bagi kita yang tidak sempurna, supaya saudara berjalan ya terus mengenakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Sempurnanya Yesus sama sempurnanya kita bisa berbeda Pak Bu. Tetapi contoh sempurna kita adalah Yesus. Ya contoh gini Bapak Ibu Saudara. Mungkin gelasnya, kalau dibilang sempurna gelasnya Tuhan Yesus itu sempurnanya airnya harus mengisi semua dari gelas ini. Ini takarannya segini. Tetapi sempurnanya kita mungkin bukan seperti gelas itu. Mungkin seperti gelas ini lebih kecil. Atau mungkin ada yang lebih kecil lagi daripada gelas aqua tadi. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Injil yang sejati tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu. Baru kita datang kepada Yesus. Tetapi Injil adalah tentang Yesus yang sempurna itu. Dia mati bagi kita yang tidak sempurna. Jangan biarkan iblis membisikkan kebohongan bahwa kita tidak layak dicintai karena saudara gagal. Masa lalu saudara gagal. Banyak masa lalu kita yang sudah gagal. Dan jangan biarkan kesombongan rohani yang membuat saudara merasa sempurna itu bisa masuk surga karena kebaikan-kebaikan diri sendiri. Saudara, ketika Yesus dia tergantung di atas kayu salib dengan darah yang mengalir bagi dosa-dosa saudara, dia berteriak, tetelestai, sudah selesai. Saudara, itu berarti apa? Itu berarti hutang dosamu sudah lunas, keselamatanmu sudah final. Sudah final, jangan kurangi, jangan tambahi, dan jangan tukar kasih karunia dengan apapun di dunia ini. Saudara, terimalah berkat ini. Pulanglah hari ini dengan kepala yang tegak, bukan karena hebatmu,
tetapi karena Kristus yang mengasihimu dengan kasih yang kekal dalam setiap hidup saudara. Bertobatlah dari setiap jalan-jalanmu yang salah. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau engkau mengasihi Yesus Kristus dan engkau belajar mau menghidupi Injil yang benar, maka Bapak Ibu Saudari, engkau bertobat dari setiap dosa-dosamu yang keliru. Tinggalkan jalan-jalan hidupmu yang keliru. Tinggalkan setiap dosa-dosamu. Yesus mengasihimu. Tetapi ingat, Yesus tidak bisa bersatu dengan dosamu. Dia mau engkau dan saya meninggalkan setiap dosa-dosamu. Dia rindu bersatu dengan jiwamu. Mari sama-sama, biarlah kebenaran ini saudara boleh terus mengingatkan kita semua, ya, di dalam setiap hidup saudara, bahwa saudara belajar mengenai anatema dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, bawalah setiap hati kami untuk semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami semua. Bapa di dalam surga, terima kasih di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tidak lagi hidup di bawah ketakutan, melainkan di bawah kasih karunia yang memerdekakan hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering meragukan kasih-Mu, atau mungkin kami justru sombong. Kami coba menyelamatkan diri kami semua dengan usaha sendiri, dengan amal, dengan perbuatan baik kami. Tuhan Yesus, materaikanlah firman-Mu hari ini di dalam hati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir, yang telah hadir dari awal sampai akhir di channel Pastor Ndeso. Bagi setiap jiwa-jiwa yang saat ini sedang lelah, Tuhan runtuhkanlah beban-beban mereka. Bagi setiap hati yang sedang bimbang oleh rupa-rupa pengajaran dunia, Tuhan teguhkanlah iman mereka hanya pada salib-Mu. Mereka yang dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, mereka yang dikecewakan oleh sesama mereka orang-orang Kristen, Bapa, pulihkanlah setiap hati mereka. Pulihkanlah di dalam nama Yesus. Teguhkanlah iman mereka hanya kepada salib Kristus di dalam setiap hidup mereka. Bapa, jagalah gereja-Mu, jagalah keluarga-keluarga kami, jagalah setiap hati dan pribadi kami semua, agar kami tetap setia. Kami menghidupi Injil yang murni sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang tidak pernah berubah, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan biarlah setiap berkat pesan-Mu ini boleh menjadi berkat yang abadi, berkat kekal bagi setiap jiwa yang haus, yang rindu untuk terus menghidupi dan mengasihi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pasangan-Mu, diberkatilah suami, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah bisnis usahamu, pekerjaanmu, studimu, hubungan-hubunganmu. Tuhan jagai semua bagi kemuliaan sorga. Dan biarlah apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita semua yang mungkin sedang sakit, engkau mengalami kelemahan tubuh pada kesempatan pagi hari ini, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, Tuhan memulihkan saudara. Tuhan menyembuhkan saudara dengan sempurna. Dari ujung kepala saudara, area-area organ-organ tubuh yang sedang sakit sampai ujung kaki, Tuhan pulihkan. Biarlah bilur-bilur darah Yesus Kristus memulihkan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat kesembuhan ini. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-berkat, jalan-jalan berkat boleh terbuka juga bagi setiap kita yang sedang menantikan jalan-jalan berkat itu. Tuhan bukakan dari tingkap-tingkap langit setiap jalan-jalan berkat bagi setiap kalian yang sedang merindukan berkat ekonomi khususnya dalam setiap kehidupan kalian semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan terimalah berkat-berkat jasmani. Terus Tuhan tambah-tambahkan terlebih berkat-berkat rohani yang kita terima setiap hari dalam kehidupan kita semua. Khususnya juga melalui channel Pastor Ndeso. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, haleluya. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Saudara, saya sudah menunaikan setiap tugas pelayanan pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan selalu dalam setiap kehidupan kita semua. Yang terberkati jangan lupa, saudara bisa menuliskan bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, terima kasih juga buat setiap dukungan-dukungan yang kalian berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan.
di channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap tap-tap layarnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan buat share-nya. Terima kasih sudah follow, sudah subscribe. Terima kasih sudah tonton channel Pastor Deso di aplikasi Simera. Terima kasih. Kalau saudara mau menonton seri-seri pengajaran khotbah saya, saudara dapat melihat kembali, menonton kembali dan belajar kembali di waktu-waktu yang saudara miliki untuk belajar bersama-sama kembali. Ya, temukanlah tema-tema yang memberkati jiwamu terlebih dahulu ya. Saya tampilkan semua di channel Simera ya. Namanya Pastor Deso. Nah, saudara dapat melihat di sana saya tampilkan hanya khotbah. Ya, kalau di sini kan live ada kita penyembahannya, ada doanya dan lain sebagainya dari awal sampai habis. Kali kalau di sana hanya seri-seri khotbah saja saya tampilkan. Bapak Ibu Saudari, saya juga mengucap syukur buat setiap teman-teman semua yang telah mendukung pekerjaan Tuhan melalui setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan milik Tuhan, persembahan misi, ya donasi, support, kolekte, apapun namanya. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat setiap kalian yang telah mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan ini yang kalian berikan setiap waktunya, setiap harinya. Terima kasih saya kepada kalian semua. Dan tentunya saudara yang memberikan setiap persembahan-persembahan, tentunya terus kami doakan setiap waktu, setiap hari. Saya bersama Ibu Gembala mendoakan setiap apa yang menjadi kerinduan, pokok doa keluarga, dan setiap apa yang sedang saudara kerjakan di tengah-tengah bisnis usaha, ya di tengah-tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan saudara, di tengah-tengah studi saudara semua ya. Saudara, percayalah bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerah dalam setiap hidupan kita semua. Tetapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita belajar mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi Bapak Ibu Saudari, melainkan kita belajar menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan hari ini Tuhan mengetuk hati kita semua untuk saudara belajar, ya terlibat, ya di dalam setiap pekerjaan Tuhan dengan setia. Melalui persembahan syukur, persembahan kasih. Setiap gereja namanya beda-beda, tetapi di channel ini saudara ada 3 nama persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Yang ketiga adalah persembahan misi untuk pembangunan gereja dan pembukaan TK. Kita doakan Bapak Ibu Saudari lewat persembahan-persembahan ini kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam gelap. Mari kita jawab panggilan ini dengan memberi dengan tulus dan tentunya dengan kerelaan hati. Saudara dapat memberi lewat bio profil saya yang ada di TikTok, lewat juga deskripsi video yang ada di channel Simera. Saya menyematkan semua ya atas nama Angelin Magdalena, Bapak Ibu Saudari, dan banknya semua lengkap Bapak Ibu Saudari. Atau ada metode kedua yang juga saya sematkan di sana, atau saudara mungkin memiliki metode yang ketiga. Silahkan kalau memang itu memudahkan saudara untuk mendukung atau untuk ikut mendukung segala pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian masing-masing. Dari Hong Kong Tuhan memberkati, dari Tangsel Tuhan memberkati. Tuhan memberkati teman-teman semua yang telah menulis bersih jiwa menyegarkan Bapak Ibu Saudari. Dari Malaysia Tuhan memberkati, ya Tuhan memberkati dari Depok, dari Cirebon, Tuhan memberkati dari Sarawak, Tuhan memberkati dari Jogja, dari Malang, dari Karanganyar, dari Karang Surabaya maksudnya ya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dari Sumba Timur, NTT, God bless you ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan dari semua kota-kota yang ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, China, Hong Kong, Taiwan, Bapak Ibu Saudari, Brunei, beberapa kota yang saya tahu, ada juga yang pernah dari California, ada juga yang pernah dari Australia. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, sampaikanlah selalu channel ini kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Baik mereka yang sudah percaya agar mereka tetap setia sampai akhir, baik bagi mereka yang belum percaya, ataupun mereka yang mungkin ada di luar negeri, yang mungkin pikirannya hanya sekedar mencari uang-uang semata di dalam setiap hidup mereka. Supaya saudara sampaikanlah channel kita ya, channel Pastor Deso ini kepada mereka semua, supaya mereka bukan hanya dikendalikan oleh uang di dalam setiap hidup mereka, tetapi mereka hidup juga dikendalikan oleh firman dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ingat ya, semua yang kita dapati dalam setiap apa yang kita kerjakan, dari setiap usaha dan lain sebagainya, itu bisa habis Bapak Ibu Saudari, karena itu fana. Tetapi apa yang kita dapati di channel ini setiap harinya, saudara, itu tidak akan pernah habis dilekang oleh waktu ya. Tetapi saya percaya setiap apa yang kita dapatkan setiap harinya di channel ini,
itu boleh menjadi berkat yang abadi bagi setiap kehidupan saudara. Ya, dan saudara nanti, saudara akan bersyukur karena saudara terus mendengar, menghidupi setiap firman Tuhan. Dan secara tidak sadar nanti sudah berapa bulan, sudah berapa tahun, kok hidup saya makin berubah. Nanti saudara akan terus memahami, iya ya, puji Tuhan ada damai sejahtera dalam hati. Ingat ya, baik gereja offline, gereja yang ada gedungnya, baik gereja online, Bapak Ibu Saudari, bagi saya sendiri itu semua sama saja. Ya, semua hanya sarana Bapak Ibu Saudari yang Tuhan berikan bagi supaya iman saudara kuat menjalani hari-harimu. Itu Bapak Ibu Saudari. Ya, paling kalau di gereja offline kita bertemu dengan saudara seiman, kita bisa saling sapa, bisa salam satu dengan yang lain. Di sini sebenarnya juga bisa, Bapak Ibu Saudari. Kalau saya mau tampilkan namanya ibu ini, bapak ini, Bu Acen, misalkan mau tampil, Bu Agnes Simba juga bisa ditampilkan, bisa Bapak Ibu Saudari. Tapi saya tidak seperti itu ya. Saya hanya rindu untuk membagikan firman Tuhan. Mungkin nanti Bu Gembala akan seperti itu Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, nanti malam jangan lupa ada doa malam bersama Ibu Gembala di channel Pastor Deso. Jam 7-an malam saudara sudah bergabung ya di channel ini. Baik di TikTok, baik juga di Simera ya. Nanti setiap hari Selasa saudara kita join bareng-bareng di dalam doa malam di channel Pastor Deso. Khususnya buat kalian yang rindu berdoa ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Atau mungkin ada hal-hal yang khusus mau didoakan oleh Ibu Gembala bersama Pastor Deso. Tuhan memberkati. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat teman-teman semua, tap-tap layarnya, buat gift-nya juga yang sudah saudara berikan, yang saudara terbangkan, donasinya semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bahkan buat juga share-nya juga terima kasih. Saudara, saya mohon undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Yang gubernurnya adalah Dedi Mulyadi, Bapak Ibu Saudari, dan juga artisnya adalah Ayu Ting Ting. Tuhan memberkati. God bless you. Tuhan memberkati ya. Yang terakhir candaan saja ya Bapak Ibu Saudari ya. God bless you.